Shalom. Kita melanjutkan dalam suratan Korintus pasal 5 sampai pasal 7 terkena meja roti pertunjukan. Meja roti pertunjukan di sini adalah dalam pembentukannya atau sama dengan menyucikan persekutuan dengan Tuhan dan daging untuk menjadi meja roti pertunjukan. Nanti pasal 11 itu meja roti pertunjukan bisa masuk persekutuan dengan Kristus. Itu dalam arti kegunaannya. Jadi ini pembentukannya dulu. Pasal 5 sampai pasal 7, ayat 5 ayat 1 sampai 13 akibat perzinahan. Pasal 6 ayat 1 sampai 11, anak-anak Tuhan tidak mencari pengadilan pada dunia. Ayat 6, pasal 6 ayat 12 sampai 20, kesucian tubuh dituntut. Saya mau berhenti pada dua pasal ini, sebab pasal 7 itu pasal yang krusial, yang sangat penting dalam persoalan nikah. Itu harus saya terangkan dengan hati-hati. Jadi pasal 5 ayat 1 sampai 13 akibat perzinahan. Kita membaca ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ini percabulan yang sudah berat, ya, kaliber, karena di antara orang yang tidak kenal Tuhan saja tidak mengenal ini. Jadi ini sudah merupakan sesuatu yang tabu. Namun ini dilakukan oleh jemaat Korintus, oleh ya satu orang ini ya, sebagai anggota jemaat. Berarti di dalamnya itu ada persoalan. Nah, sudah begitu jemaat itu tenang-tenang saja. Bagaikan dianggap itu biasa begitu. Tetapi bagi Tuhan, dalam hal ini Rasul Paulus juga, bahwa ini sesuatu yang serius, yang harus ditangani. Bahkan jika perlu, dia berdoa supaya orang itu dihantam oleh iblis, sehingga tubuhnya hancur, tetapi jiwanya diselamatkan. Nah, ini dikaitkan dengan Paskah. Paskah yang kudus itu. Paskah dalam arti perjamuan suci. Kita membaca kemegahanmu ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi ini sangat kontras, ya. Ada perzinahan, lalu Rasul Paulus bicara tentang perjamuan suci, tentang Paskah. Jadi ini bagaikan ragi yang sangat berbahaya untuk
menghamiri, merusak seluruh tatanan, seluruh jemaat itu sendiri. Nah, itu sebabnya dia harus tegas, ini harus dihancurkan, dalam arti seperti yang saya nyatakan tadi. Kalau tidak, ini merusak. Nah, jadi betapa seriusnya Tuhan dalam hal ini terhadap perzinahan. Pasal 6 ayat 1 sampai 11, anak-anak Tuhan tidak mencari peradilan dari dunia ini. Jadi kita baca ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Jika ada sengketa di antara anak Tuhan, maka lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dan sebagainya. Kalau mencari pengadilan di peradilan dunia itu, saya terus terang mengatakan, tidak adil. Apalagi sudah dimasuki dengan uang. Jadi lebih baik kalau salah satu, walaupun rugi, secara jasmani rugi, namun demi melihat jemaat itu utuh, maka tidak perlu melangkah ke sana. Sedangkan ayat 12 sampai 20, kesucian tubuh kita ini masih bicara tentang percabulan. Itu bahayanya. Kita melihat di dalam ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jadi percabulan itu adalah dosa yang melekat pada tubuh. Ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi dosa percabulan itu sedemikian beratnya di hadapan Tuhan. Dia melekat pada tubuh kita. Jadi jangan coba-coba untuk menyelesaikan segala sesuatu. Barangkali ada orang yang ingin menyelamatkan perempuan cabul, tetapi masuk ke wilayahnya. Nah, kalau nanti sudah berbuat cabul, maka dosa itu melekat. Dan hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Tetapi kalau Tuhan tidak mengampuni, sudah selamat jalan. Itu sebabnya dikaitkan dengan
Kenapa demikian? Karena anggota kita, tubuh kita ini anggota tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus ini yang dijaga oleh Tuhan supaya tidak dicemari oleh perkara-perkara kenajisan. Jadi karena anggota kita, tubuh kita ini menjadi anggota tubuh Kristus, maka berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan istilahnya ya mencari perkara lah. Ya kalaupun mau menyelamatkan orang yang berbuat cabul, dipanggil, diundang ke tempat netral atau ke tempat kita dan kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kalau mereka mendapat kemurahan, ya pasti mengikut kita. Jika tidak, maka kita lebih dimanfaatkan oleh mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin.